Apa iya rekam jejaknya yang katanya sebesar itu bakal hapus cuman gara-gara ganti slogan? Gara-gara ganti kata-kata ketakutan? Lagi pula nggak ada larangan juga buat menghapus jejak. Kalau memang ada yang lebih baik, pasti rekam jejak yang lebih baik menghapus rekam jejak yang lebih buruk. Itu udah otomatis. Dan kita cari kan pasti yang terbaik. Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan Pak Anies dengan yang sekarang itu nggak apple to apple ya. Karena ya ada lagunya, ojo dibanding-banding baik. Sebenarnya saya juga salah kalau membandingkan Pak Anies dengan yang sekarang itu nggak apple to apple ya. Karena ya ada lagunya, ojo dibanding-banding ke. Ya mesti kalah. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Yang pertama, kalau yang lalu, ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama-sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata, itu tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jauh. Masih banyak contoh saya bisa keluarkan. Contoh, bisa saya kasih tahu nih, Perpres tentang LRT, Perpres 55 tahun 2018. Target dari Pak Jokowi ada sekitar 13-an rute LRT. Yang dikerjakan yang mana? Yang di dapil saya aja tuh, di Kelapa Gading Velodrome aja. Cuman bolak-balik Kelapa Gading Velodrome. Nah itu kan cuman keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi nyatanya itu jauh. Kecepatan tata katanya nggak berbanding lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Saya mendapatkan sebuah video perbincangan salah satu anggota dewan dari PSI, di mana pemaparannya tentang kinerja dari Anies Baswedan ini sangat lembut dan menusuk. Ojo jangan dibandingkan gubernur yang lalu dengan sekarang, ya pasti kalah. Jangan dibanding-bandingkan antara Anies Baswedan dengan Pak Heru. Anies Baswedan pasti kalah. Karena ternyata kinerja cepat, kinerja bombastis, gebrakan-gebrakan yang memang sejak dulu dinantikan oleh rakyat Jakarta pada khususnya, oleh rakyat Indonesia pada umumnya, di mana seharusnya dilakukan oleh Anies Baswedan, kini dilakukan oleh Pak Heru, PLT Gubernur yang baru. Wajar kalau beberapa minggu saja pendukung Anies Baswedan cemas, was-was, beringas dalam mengkritik Pak Heru. Sampai keluarga Anies Baswedan, khususnya ibunda Anies Baswedan, juga ketar-ketir. Memang kerja dari Pak Heru ini hebat. Masalah banjir
ditangani dengan benar, kerjasama dengan pusat, melakukan naturalisasi sungai, melakukan normalisasi sungai, pengerukan sungai, melanjutkan pembangunan sodetan, melakukan pelebaran sungai. Dan kita lihat ternyata memang Anies Baswedan tidak menyentuh sama sekali program normalisasi sungai ini. Jadi pantas ketar-ketir. Kalau masalah banjir, sungai yang dikeruk. Kalau masalah banjir, sungai yang dilebarin, bukan trotoar yang dilebarin. Kalau masalah banjir, jalur sungai yang dibenerin, bukan jalur sepeda yang diurusin sampai menghabiskan puluhan miliar. Apa yang dilakukan Pak Heru ini luar biasa. Sebetulnya gampang, gak susah, karena semuanya tinggal melanjutkan. Tapi Anies Baswedan ini ngurus yang gampang aja, masalah banjir gak becus, apalagi ngurus negara. Ngurus masalah macet aja gak becus, yang macet mobil, yang diurusin jalan kaki. Siapa orangnya yang mau pergi ke kantor jalan kaki? Gebrakan-gebrakan dilakukan oleh Pak Budi ini, PRT Gubernur DKI yang baru ini, patut diberi 1000 jempol, kalau perlu 1 juta jempol. Dan ternyata memang kecepatan Anies Baswedan dalam mengeluarkan kata-kata berbanding terbalik dengan kecepatan kerja. Dia itu boleh dicatat sebagai gubernur termalas. Ingin untung kerja enteng, yang jungkir balik bawahannya, sampai takut kena KPK. Masalah proyek apapun menjadi tanggung jawab bawahannya. Kan ini kurang ajar. Sudah berapa banyak bawahannya yang jadi korban? Sudah berapa banyak bawahannya yang jadi tersangka di KPK? Sementara Anies Baswedan tidak tersentuh hukum karena semua tanggung jawab program-program ditimpakan kepada bawahannya. Ketika programnya sukses, Anies Baswedan yang dapat penghargaan, Anies Baswedan yang dapat piala. Formula E. Contohnya, bawahannya jungkir balik, banting tulang. Anies Baswedan enteng-enteng aja jalan-jalan ke luar negeri. Emang dia kagak ngerti kerja? Emang dia kagak ngerti program? Jangankan untuk jadi gubernur, untuk jadi juru bicara aja si Anies nggak pantes. Karena bacotannya ngaco, udah ngaco ngoceh, udah ngoceh ngaco ngocehnya. Kepanasan pendukungnya, kepanasan si Anies Baswedan. Takut kebobrokan, kebusukan, ketidakbecusan ngurus Jakarta, maka dia selalu bikin perkataan-perkataan yang kontroversial. Tapi ya, serapat-rapat daging busuk ditutupi, tetap saja bau busuknya akan tercium. Dan daging busuk hanya disukai oleh makhluk-makhluk busuk.
senang. Makhluk busuk kepada daging busuk. Makanya capres busuk itu hanya didukung oleh partai-partai busuk dan manusia-manusia yang busuk. Oleh karena itu, Indonesia kalau pengen jauh lebih baik kondisinya, Islam mengajarkan jika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Jika hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Jika hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang celaka. Artinya apa ini? Jika memilih pemimpin 2024 nanti, kita bisa melihat, bisa memilih capres yang jauh lebih baik dari Pak Jokowi, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Jika sama saja seperti Jokowi, maka kita akan mendapatkan kerugian. Tapi jika jauh lebih jelek dari Pak Jokowi, maka kita akan mendapatkan kecelakaan. Anies Baswedan itu jauh lebih jelek. Jangankan dibandingkan dengan Jokowi, dibandingkan dengan Gubernur Budi aja sebagai PLT Gubernur DKI baru beberapa minggu, yang namanya sampah, capres sampah, partai sampah, 2024 oleh rakyat Indonesia pasti dibuang ke tempat sampah. Nah, kita tidak ingin dipimpin oleh presiden sampah, partai sampah. Jadi jelas, jangankan dibandingkan dengan Ganjar Pranowo atau Jokowi, dengan Pak Budi aja, si Anies Baswedan itu kalah. Orang kalah, mau ribuan triliun, mau didukung oleh Nasdem, Cikeas, Cendana, kalah, Bakri, mau bikin strategi licik, picik, munafik, tetap saja dia akan kalah. Mau sewa survei supaya Anies Baswedan itu katanya 75% didukung oleh rakyat Indonesia, ribuan desa mendukung Anies Baswedan, belum tentu dia akan menang. Dia pasti kalah. Apalagi dengan adanya medsos, rakyat semakin cerdas, semakin tahu mana bajingan, mana pahlawan, mana yang pantas dipilih, mana yang nggak pantas dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.